Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan selalu mengalir mengikuti saudara. Karena kemanapun saudara pergi. Karena saudara adalah orang-orang yang dituju oleh Tuhan untuk menerima damai sejahtera itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali saya mengajak saudara untuk menikmati nutrisi kehidupan di hari ini. Sehingga tetap kehidupan kita ini, kerohanian kita ini terjaga, sehat di hadapan Tuhan, dewasa di hadapan Tuhan, semakin kuat di hadapan Tuhan. Pengiringan kita tetap untuk selama-lamanya mengikut Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar bagaimana Sang Amsal mendidik kepada saya dan saudara, menasihati kepada saya dan saudara. Bagaimana Sang Amsal juga merasakan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk membaca Kitab Amsal Sulaiman pasal yang ke-30, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, juga ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan mulai ayat yang ke-7. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat yang ke-9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sang Amsal, penulis Amsal ini merasakan ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam kehidupan manusia. Apa itu? Jangan kau berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bahagianku. Jangan engkau memberikan kemiskinan atau kekayaan. Setelah kita akan bicara mengenai kekayaan. Jangan berikan aku kekayaan supaya aku kenyang. Setelah kekayaan di sini diidentikan atau disinonimkan dengan kenyang. Terjemahan yang lain dikatakan feel satisfied. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rasa puas. Ada kepuasan. Di sini Sang Amsal mengkhawatirkan, ada rasa ketakutan. Bukan tentang hartanya, bukan tentang kekayaannya. Tetapi rasa puas itu sendiri. Rasa kenyang itu sendiri. Itu yang menjadi kekhawatiran daripada Sang Amsal, sang penulis ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjelaskan ini saya mengajak saudara untuk membaca dalam Injil Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-6, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan kekayaan, bukan harta yang menjadi sumbernya, tetapi yang dikhawatirkan adalah kita. Di sini dikatakan, hai kamu yang kaya, karena kamu dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Kamunya ini loh saudara. Manusianya ini yang menjadi bahaya. Kembali lagi, bukan tentang kekayaannya yang menjadi masalah, tetapi manusianya ini yang menjadi masalah. Kekhawatiran dari Sang Amsal itu. Merasa diri puas, mempunyai ini dan itu, bisa mendapatkan ini dan itu dan lain sebagainya. Merasa puas ini yang menjadi bahaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kalau kita menjadi kaya, kita merasa puas.
Sehingga di sana dikatakan, sehingga aku melupakan Tuhan, sudah tidak membutuhkan Tuhan lagi, sudah tidak mengenal Tuhan lagi. Padahal kekayaan yang kita punya itu diizinkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita bisa melupakan Tuhan. Dengan apa? Karena kita merasa puas, merasa kenyang. Kembali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan karena kekayaan atau harta yang kita miliki, tetapi manusianya inilah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hikmat yang Tuhan beri kepada sang Amsal begitu istimewa, sehingga sang Amsal ini mengerti sekali setiap sudut-sudut kehidupan kita manusia mengenai hal kekayaan ini. Kembali lagi, bukan karena kekayaannya, tapi kita yang manusia ini yang menjadi kekhawatiran dari sang Amsal. Ayat yang ke-24 dari Injil Lukas. Di sana dikatakan, Injil Lukas pasal yang ke-6. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Tidak berhenti sampai di situ. Saudara yang dikasih oleh, karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Letak penghiburan kita dalam kekayaan itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya ulang lagi, di sini berarti letak penghiburan saya dan saudara ada dalam kekayaan itu. Bukan lagi penghiburan kita itu di dalam Yesus Tuhan. Ini yang menjadi celaka. Saya berulang-ulang kali, bukan karena kekayaan. Dan bukan karena kita tidak, dengan demikian kita tidak boleh kaya. Justru dengan kekayaan kita bisa menopang pekerjaan Tuhan. Bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin. Dan itu yang Tuhan mau juga. Sekali lagi, manusianya ini loh saudara. Manusianya ini yang menjadi berbahaya. Merasa diri puas. Dalam hal ini puas yang negatif. Saudaraku, bukan puas yang positif. Kalau dia puas dengan positif, dia akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia akan berterima kasih kepada Tuhan. Dia puas dengan apa yang dia punya. Dia bersyukur kepada Tuhan. Tapi puas yang negatif ini loh. Yang rasa diri puas. Merasa kenyang. Semuanya ada. Dan di sana dia menaruhkan pengharapan. Ini yang menjadi berbahaya. Lukas dijelaskan dalam kitab Injil Lukas. Saya ulang lagi. Celaka kamu, hai kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Penghiburan kita terletak dalam kekayaan itu. Kepuasan kita terletak dalam kekayaan itu. Sehingga kita tidak lagi melihat siapa Tuhan itu. Sehingga kita meletakkan penghiburan kita dalam harta itu bukan lagi kepada Yesus, sumber penghiburan saya dan saudara. Sumber penghiburan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kembali saya mengajak kepada saudara untuk selalu ingat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan beri kepada saya dan saudara, nikmati dengan baik. Apa yang Tuhan inginkan dengan kekayaan kita. Justru dengan kekayaan kita, Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Apa? Karena dengan sarana itu, kekayaan itu merupakan alat. Merupakan alat untuk kita bisa bergantung kepada Tuhan. Untuk kita bisa lebih lagi mengenal kepada Tuhan. Untuk kita bisa lebih lagi mendapat penghiburan sumbernya dari Tuhan. Bukan dari kekayaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kehidupan orang yang benar. Semua sebagai sarana, semua sebagai alat untuk kita kembali kepada Tuhan. Mengagungkan, tujuannya apa? Goalnya apa? Itulah memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan jauh lebih lagi. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagian ini kita sudah belajar
tentang bagaimana kekayaan. Hari-hari berikutnya kita akan belajar bagaimana tentang kemiskinan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dia tetap menjadi bagian saudara. Immanuel buat saudara, Immanuel juga buat diri saya. Haleluya. Amin.